Ohayo gozaimasu kepada semua siswa-siswa yang sudah siap memasuki halaman kedua. Ini halaman kedua buku IM Japan. Jadi diharapkan sebelum memasuki halaman kedua ini kalian hafal kosakata yang ada di halaman kedua. Jika belum hafal, langsung aja nanti klik ada di playlist yang sama di sini, yaitu kosakata buku IM Japan halaman 2 seperti itu. Dan kami harapkan juga kalian sudah hafal kosakata halaman 1 dan paham materi yang ada di halaman 1. Oke, kita akan memasuki di halaman 2. Saya akan menjelaskan mulai di halaman 2 ini nanti ada 7 jenis, ada 7 nomor. Kita mulai ke nomor pertama. Biasa kita pakai warna merah aja. Jadi yang pertama ini sudah terlihat ya, ini bungke. Bungke yang pertama yaitu nomor 1 hito dalam kurung hito, ini hito. Wah, nani des. Nani itu titik-titik ya. Jadi titik-titik itu biasanya kalau di Jepang itu nani gitu. Jadi nani des seperti itu. Jadi ini pola kalimatnya, rumusnya hito wa nani des. Memasuki kalimatnya yang pertama itu adalah kita baca watashi wa dadang des. Cara nerjemahinya watashi saya. Wah, boleh terjemahin adalah dadang des. Des bentuk sopan. Jadi terjemahannya adalah saya dadang. Saya adalah dadang, seperti itu. Ya simpel sekali. Watashi wa nani bisa diganti nama kalian. Misalnya saya Agus, watashi wa Agus des. Watashi wa Tony des. Watashi wa Susi des. Seperti itu. Oke, memasuki ke nomor 2. Nomor 2 yaitu Tanaka-san wa Nihonjin des. Tanaka-san wa Nihonjin des. Seperti itu. Tanaka-san, karena ini kita nyebut orang ya, jadi harus pakai sang, bentuk hormat. Saudara. Saudara Tanaka wa adalah Nihonjin, orang Jepang. Jadi des bentuk sopan, seperti itu. Tanaka-san wa Nihonjin des. Seperti itu. Saudara Tanaka adalah orang Jepang. Ya, gampang sekali. Kalau yang ini jadi tinggal ganti aja yang belakang. Misalnya teman kita itu disebut misalnya namanya Tony. Tony sang wa Indonesia jing des. Mark sang wa Amerika jing des. Seperti itu contohnya. Dan lain-lain. Silakan dibuat contoh sendiri. Oke, yang pertama selesai. Kita memasuki yang kedua. Yang nomor 2 yaitu nomor 2 ini pola kalimatnya. Ini ya nomor 2. Hito. Ini kanji hito ya. Jadi harap dihafal. Hito wa nani. Nani itu titik-titik. Dewa atau pakai ja arimaseng. Jadi di sini ada kurung yaitu ja. Itu artinya sama dengan dewa. Jadi di bab 1 kita sudah nanti ada kosakata yang harus dihafal yaitu dewa arimaseng. Kalau nggak gitu ja arimaseng. Artinya sama, bukan. Jadi pola kalimatnya nani ini hito ya. Bisa diganti saya, nama orang. Wa adalah, ini yang nani. Nani diganti bebas. Yang penting ini kata benda.
Dewa arimaseng, bukan nani-nani itu. Oke, kita masuk ke kalimatnya kalau gitu. Yang pertama, ini yang pertama ya. Nomor 1, watashi wa taijing dewa. Kalau enggak gitu ja arimaseng. Jadi bacanya bukan dewa ja arimaseng ya. Jadi pilih salah satu. Kalau enggak dewa ya ja bisa. Di sini ditulis 2 itu untuk menjelaskan bahwa dewa dan ja itu artinya sama. Tapi bacanya salah satu aja, terserah kalian yang enaknya mana. Bisa watashi wa taijing dewa arimaseng atau watashi wa taijing ja arimaseng. Seperti itu. Cara terjemahinya, saya adalah partikel wa adalah taijing. Jadi jingnya dulu orang tai. Tai itu Jepang. Dewa arimaseng artinya bukan. Jadi terjemahinya saya adalah bukan orang Jepang. Seperti itu. Dari depan ke belakang balik lagi. Saya adalah bukan orang Jepang. Adalahnya nggak usah disebut juga bisa. Saya bukan orang Jepang. Seperti itu. Jadi kalau kalian bukan orang Indonesia ya tinggal watashi wa Indonesia jing dewa arimaseng. Seperti itu. Kalau ada teman yang nanya di Jepang, Anata wa Amerika jing desu ka? Seperti itu. Jawab aja watashi wa Amerika jing dewa arimaseng. Kalau nggak itu watashi wa Amerika jing ja arimaseng. Artinya saya bukan orang Amerika gitu. Kalau di sini taijing. Jadi saya bukan orang Thailand seperti itu. Oke, masuki nomor 2. Agusu sang wa gakusei dewa arimaseng. Agusu sang wa gakusei dewa arimaseng. Agusu sang wa artinya saudara Agus. Wa partikel atau adalah. Gakusei murid atau siswa. Dewa arimaseng bukan. Jadi cara terjemahinya, saudara Agus, sebelah sini ya, bukan ke belakang. Gakusei ini. Saudara Agus bukan gakusei murid. Saudara Agus bukan murid. Saudara Agus bukan siswa. Berarti kemungkinan kalau nggak jisuse kan suse, peserta magang. Saudara Agus bukan siswa atau murid. Seperti itu. Itu terjemahannya. Jadi misalnya kalian ditanya seseorang yang tidak sesuai dengan profesi kalian tinggal nambahi ya dewa arimaseng gitu. Watashi wa, misalnya anata wa shinsei desu ka? Watashi wa shinsei ja arimaseng. Watashi wa shinsei dewa arimaseng. Ya seperti itu. Kita lanjut ke nomor 3 kalau gitu. Nomor 3. Ya seperti ini. Nomor 3-nya, ini nomor 3 ya. Hito, kanji hito. Wa, partikel wa. Dare, kalimat tanya. Gimongse. Kalimat tanya itu gimongse. Dare, dalam kurung. Donata. Donata itu bentuk sopan, artinya sama dengan dare. Siapa? Deska. Deska itu adalah apa? Des, bentuk sopan. Ka, ini yang menunjukkan kalimat tanya. Dari tanda tanya. Kalau di Jepang nggak ada tanda tanya. Tanda tanyanya adalah ka, seperti itu. Jadi, seperti tertulis. Hito wa dare atau donata desu ka. Oke, masuk ke nomor 1 langsung kita. Nomor 1, hito wa dare desu ka. Kayak gitu. Hito wa dare desu ka. Ini adalah itu. Jadi itu orangnya jauh. Nanti ada di bab
ketiga mungkin ya. Jadi ano, kono, sono. Untuk hari ini kalian hafal ano. Ano itu adalah itu dan orang yang tidak dekat. Jadi kita tunjuk agak jauh. Jadi ano kelihatan mata tapi ya. Ano hito wa dari deska. Cara nerjemahinya dari sini. Hito. Orang itu siapa? Seperti itu. Jadi orang itu siapa? Seperti itu, gampang sekali. Selanjutnya ini nomor 2 ini. Nomor 2. Ano, kata. Kata ini bentuk sopan dari hito. Jadi kalau misalnya ada tamu mungkin belum kenal kata nyebutnya. Jadi orang gitu kita lihat ano kata wa donata deska. Donata tadi bentuk sopan, artinya sama dengan dare. Ini donata dengan dare sama. Bentuk sopan ya. Jadi cara bacanya ano kata wa donata deska. Kata itu adalah orang, itu aja. Jadi bentuk sopan dan kita belum kenal. Kalau kalian udah kenal, ya jangan kata gitu ya. Langsung sebut aja namanya. Karena ini belum kenal, dia nyebutnya anu kata wa donata deska. Cara nerjemahinya adalah kata dari kata ke ano, kemudian donata deska. Siapa? Kata orang itu siapa? Orang itu siapa? Dari sini ke depan ke belakang. Anu kata wa donata deska. Seperti itu. Jadi orang itu siapa? Ada kalimat jangan lupa meninggalkan k ya. Untuk kalian yang ngawali, jadi gunakan selalu K untuk bertanya. Itu adalah tanda tanya. Oke, untuk ketiga udah selesai, kita lanjut ke empat. Keempat adalah, ya, keempat, memasuki keempat, kita ini ya, keempat. Hito wa, ini nani-nani. Nani-nani kalau sini tulis gini ya. Deska. Jadi ini bertanya. Kemudian kalimat selanjutnya menjawab, hai, nani-naninya diulang, des. Seperti itu. Kalau bukan, jawabnya iye, gitu. Jadi bukan iye, tapi i-nya ada 2. Iye, nani-nani, dewa arimaseng. Seperti itu. Bukan nani-nani. Gitu. Nani-naninya diisi bebas. Seperti itu. Oke, nomor 1 kita masuk. Kita baca dulu aja ya. Anata wa jishuse desu ka? Jawabannya hai. Kalau hai tinggal watashi wa jishuse desu. Jadi nani-naninya diisi jishuse kalau di sini. Tinggal hai watashi wa jishuse desu seperti itu. Oke, kita terjemahkan sekarang. Anata wa jisuse desu ka, terjemahnya anata kamu. Deska adalah jisuse. Kalau ka berarti apakah ya? Apakah Anda jisuse? Seperti itu. Apakah kamu jisuse? Seperti itu. Jawabannya hai, ya. Watashi wa jisuse desu. Kalau ini terjemahnya dari depan aja. Saya seorang peserta magang gitu. Saya adalah seorang peserta magang. Masuki nomor kedua. Sekarang ini kedua ya. Anu hitowa. Nah ini keluar lagi anu, yaitu yang orang itu. Anu hitowa orang itu kelihatan dari mata, nggak deket jadi pakai anu. Kalau deket itu kono hitowa. Jadi dipegang orangnya sampingnya kono hitowa. Karena agak jauh orangnya pakai anu hitowa. Kakse desu ka? Jadi ini bertanya,
Apakah orang itu kakse siswa? Seperti itu. Dari terjemahannya, apakah orang itu, mohon maaf, apakah orang itu siswa gitu. Apakah orang itu kakse siswa, seperti itu terjemahnya. Apa hito wa kakse desu ka? Apakah orang itu siswa, murid? Kemudian ada yang menjawab, iye hito wa kakse dewa arimasen. Atau iye hito wa kakse ja arimasen. Jadi dipilih antara dewa dan ja. Cara nerjemahnya, iye bukan hito wa orang itu bukan siswa. Seperti itu. Jadi tidak, jawabannya. Hito wa kakse desu ka? Tidak. Orang itu bukan siswa, bukan murid. Kalau nggak gitu ya gensuse, kalau nggak jisuse atau pekerjaan lain, profesi ya. Oke, memasuki yang selanjutnya, kita masuki nomor 5. Nomor 5 ini gampang sekali, nomor 5. Yaitu pembelajaran tentang partikel. Partikel mo. Ini partikel. Tadi udah ada wa yang pertama, sekarang ada mo. Hito, ini dalam kurung hito, kanjinya hito. Dihafal ya kanjinya hito seperti ini. Gampangannya. Hito, mo, nani, des. Ditutup dengan des. Oke, kita masuk ke kalimat. Watashi wa Indonesia jing des. Aku susang mo Indonesia jing des. Seperti itu. Jadi di sini yang pertama menekankan diri sendiri, kemudian temannya ditambahi mo, artinya juga. Oke, kita terjemahkan. Watashi wa, saya adalah. Indonesia jing des. Orang Indonesia, seperti itu. Saya adalah orang Indonesia. Langsung yang kedua, aku susang mo Indonesia jing des. Jadi nerjemahkannya adalah saudara Agus juga orang Indonesia. Saudara Agus juga orang Indonesia. Seperti itu terjemahnya. Agus susang mo Indonesia jing des. Misalnya saya orang Amerika. Watashi wa Amerika jing des. Smith sang mo Amerika jing des. Seperti itu. Mungkin teman perusahaannya. Ini mengenalkan orang. Itu cara mengenalkannya. Masuk ke nomor 2, yaitu Tanaka sang wa sensei desu. Oyama sang mo sensei desu. Terjemahinya kita masuk. Saudara Tanaka adalah seorang guru. Saudara Oyama juga seorang guru gitu. Sensei pengajar atau guru gitu. Itu terjemahinya, paham ya? Jadi misalnya kita jisuse, misalnya watashi wa jisuse desu. Aku susang mo jisuse desu. Gitu. Tinggal nambahin mo juga. Jadi misalnya Anata wa jisuse desu ka? Ada orang yang bertanya ke temannya. Hai, watashi wa jisuse desu. Kalian juga bisa menjawab, watashi mo jisuse desu. Saya juga jisuse desu. Jadi misalnya tanya umur juga gitu. Anata wa jusang sai desu ka? Kamu umurnya 13 ka? Langsung jawab. Misalnya temennya jawab, ya saya umur 13. Kalau kalian pengen jawab umurnya sama, watashi mo jusang sai desu gitu. Mo artinya juga ya, ini mo. Mo artinya juga gitu. Oke, kita masuki nomor 6. Nomor 6. Setelah mo ada partikel no.
Jadi partikel no nomor 6 ini adalah partikel no, yaitu menyatakan kepemilikan. Jadi ini agak pelan-pelan dipahami. Partikel no itu menyatakan kepemilikan atau punya, milik, seperti itu. Dan ini cara bacanya dari depannya no dulu. Jadi dari sini menuju ke sini. Seperti itu. Jadi cara baca partikel no dari nani-nani yang sini menuju ke nani-nani yang depan. Cara nerjemahinya dari belakangnya no menuju ke depannya no. Itu diingat-ingat. Oke, kita masuk. Jadi nomor 1. Kita lihat nomor 1. Watashi wa aimu Japan. Nah, ini partikel no jisuse desu. Seperti yang saya jelaskan, cara nerjemahin no itu dari depannya no, yaitu jisuse, ke belakangnya no. Jadi ini kita sebut depan ya, ini ke belakang, balik ke awal gitu. Terjemahinnya kita coba. Watashi wa aimu Japan. Ini sudah ngerti ya. Kalau kalian nerjemahin di awal, saya adalah orang dari aimu Japan, seperti itu. Peserta dari aimu Japan. Tapi di sini ada partikel no. Jadi nerjemahinnya adalah watashi wa, langsung ke belakang. Jisuse, langsung balik lagi ke depan. Aimu Japan. Watashi wa aimu Japan no jisuse. Cara nerjemahinnya watashi wa jisuse aimu Japan. Saya adalah peserta magangnya IM Japan, seperti itu. Saya adalah peserta magangnya IM Japan. Itu. No itu menyatakan milik. Jadi peserta magang milik IM Japan. Peserta magang punya IM Japan. Aslinya peserta magang dari IM Japan gitu. Jadi misalnya ini IM Japannya, kalian ganti nama perusahaan kalian juga bisa. Watashi wa misalnya Sakura Kogyo no jisuse desu. Saya jisuse, peserta magang dari Sakura, pabrik Sakura gitu. Itu cara penggunaannya. Oke, kita masuk yang nomor 2. Anu hito wa Amerikano tomusang desu. Lah, ini juga bisa. Jadi anu hito wa, orang itu adalah Tom Sang dari Amerika. Seperti itu. Jadi ini menjelaskan orang berarti ya. Anu hito wa Amerikano Tom Sang desu. Biasanya kan anu hito wa Amerika jing desu. Tapi kalau ini disebut namanya juga. Orang itu, jadi maaf, nerjemahinnya dari ini ya kanji. Orang itu adalah Tom Sang dari Amerika, seperti itu. Oke, memasuki yang selanjutnya. Nomor 3. Tanaka-san wa eigo. Eigo itu bahasa Inggris. No sensei desu. Jadi Tanaka-san wa eigo no sensei desu. Cara nerjemahinya, saudara Tanaka ke belakang guru bahasa Inggris. Gitu. Saudara Tanaka guru bahasa Inggris. Dari belakang ini ya, no ke balik ke depannya ini. Saudara Tanaka guru bahasa Inggris, seperti itu. Oke, kita masuki ke nomor 7. Ini menjadi nomor terakhir juga di halaman 2. Nomor 7 kita lihat yaitu ini umur. Jadi awal-awal itu memang perkenalan. Jadi kita ini mempelajari yang umur sekarang. Nah, dalam kurung itu siapa, bebas ya. Wa nansai. Cara nanya. Ini kanjinya nani. Karena ada kata benda disebut
cara bacanya nan saja. Nansai. Bentuk sopannya oikutsu desu ka. Jadi ini mereka bertanya ke kita. Kalau kita jangan bertanya ya ke orang Jepang. Ini pertanyaan yang harus dihindari ke orang Jepang, gak penting sekali. Jadi kalau mereka ke kita penting sekali karena untuk pendataan. Tapi kalau kita ke mereka jangan. Itu tidak sopan bertanya tentang umur. Oke, kita masuki nomor 1. Agususang wa nansai desu ka? Di sini nggak ada cara bacanya, makanya harus dihafal. Ini adalah kanji nani atau karena ada kata benda, i-nya dihapus ya, ganti nan cara bacanya. Nansai desu ka? Seperti itu. Cara nerjemahinya adalah Saudara Agus umur berapa gitu. Simpel sekali. Saudara Agus umur berapa gitu. Jadi nan itu artinya apa, tapi kalau ini nan saya jadinya umur berapa gitu, umur apa gitu, tapi kalau diterjemahkan ya umur berapa gitu. Atau bentuk sopannya Agustus wa ikutsu desu ka. Jadi bentuk sopan yang ini ya, ikutsu desu ka. Ini ke senpai kalian nggak apa-apa tanya, tapi sesama orang Indonesia aja. Tapi kalau ke orang Jepang jangan tanya dulu kalau baru sampai di Jepang ya, kecuali udah 1 tahun atau 2 tahun akrab ke senpai nggak apa-apa tanya umur. Saudara Agus umur berapa, seperti itu. Kita masuk yang nomor 2. Nomor 2 adalah Tanaka Sensei wa. Lah ini saudara guru Tanaka ya. Ikutsu desu ka? Jadi bentuk sopan. Saudara Tanaka Sensei wa ikutsu desu ka? Cara nerjemahinya Guru Tanaka umur berapa? Seperti itu. Jadi Guru Tanaka umur berapa? Seperti itu. Kalau tanya umur orang yang lebih tua, mungkin tanya ke orang lain saja nggak apa-apa. Tapi kalau tanya langsung ke orangnya, sebenarnya kurang sopan ya menurut saya. Jadi mungkin ini tanya ke orang. Tanaka Sensei wa ikutsu desu ka? Saudara Tanaka, Guru Tanaka umurnya berapa ya? Seperti itu. Oke, terima kasih. Ini memasuki yang terakhir di halaman 2. Saya berdoa semoga kalian hafal kosakatanya dan paham. Kalau nggak paham, tanyakan saja. Jangan berlanjut ke bab selanjutnya sebelum bab ini paham. Dan paling enak, hafalkan kosakatanya. Seperti ini, nanti di bab selanjutnya ini nggak ada cara bacanya. Ini kan ego. Atasnya ada, ini kecil ego. Ini sensei, ini ada sensei. Tapi nanti di bab selanjutnya sepertinya tidak ada furigananya. Jadi cara baca yang atas ini hilang. Jadi hanya kanji saja. Makanya pentingnya menghafal kanji di bab pertama kemarin. Ini yang halaman kedua. Kanjinya dikit, jadi saya rasa cepat hafal. Dan metode hafalannya sudah saya taruh di video di YouTube. Itu tinggal dilihat saja. Kalau orang Jepang itu kan naik ke kereta itu buka flashcard. Jadi kartu dibuka-buka gitu. Tapi kalau kalian tinggal pegang HP dan nyalakan video, udah otomatis hafal. Saya yakin cepat hafalnya itu. Oke, memasuki halaman ketiga. Silakan nanti klik yang halaman ketiga ya. Yang ini halaman kedua. Saya harap kalian paham ini. Dan kalau ada pertanyaan, tanyakan saja lewat IG bisa, WA, atau yang email. Kalau saya sarankan lewat WA saja atau DM IG ya. IG saya Agus Sensei seperti yang tertulis di bawah. Silakan dicek di sana. Di sana ada juga soal-soal dan panduan lain dan hafalan kosakata seperti itu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.